Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan hari ini kita bisa lihat begitu beragamnya budaya kita, pakaiannya sangat beragam, bahkan kita bersatu, berkumpul, merayakan hari ulang tahun kita. Tentu di momen hari ulang tahun ke-20 ini sangat spesial sekali karena ini hari ulang tahun yang momennya bersamaan dengan pilkada. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan ribu peserta dengan balutan pakaian adat ramaikan Karnaval Budaya Pemkot Bau-Bau dalam memperingati hari jadinya yang ke-483 tahun dan HUT ke-23 sebagai daerah otonom. Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang bertepatan dengan momen HUT Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau ingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga netralitas. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 15 Oktober 2024 bersama saya Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Puluhan ribu peserta dengan balutan pakaian adat ramaikan Karnaval Budaya Pemkot Bau-Bau dalam memperingati hari jadinya yang ke-483 tahun dan HUT ke-23 sebagai daerah otonom. Diharapkan dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Dan hari ini kita bisa lihat begitu beragamnya budaya kita, pakaiannya sangat beragam, bahkan kita bersatu, berkumpul, merayakan hari ulang tahun kita. Sekira 20.000 peserta mengikuti Karnaval Budaya serangkaian peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-483 dan Hari Ulang Tahun ke-23 sebagai daerah otonom pada Senin pagi 14 Oktober 2024. Puluhan ribu peserta ini tampil dengan berbagai jenis pakaian adat, suku bangsa yang mencerminkan Kota Bau-Bau sejak dulu adalah kota yang multi etnis serta budaya yang tetap hidup berdampingan dan harmonis. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengapresiasi kepada seluruh peserta karnaval dan para tamu undangan yang telah berkumpul bersama memeriahkan peringatan Hari Jadi dan HUT Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom. Dan hari ini kita bisa lihat begitu beragamnya budaya kita, pakaiannya sangat beragam, bahkan kita bersatu, berkumpul, merayakan hari ulang tahun kita. Dan sebagai wujud rasa syukur kita, tentu kita harus jaga negeri kita, jaga kita punya kampung. Insya Allah ke depan Bau-Bau akan menjadi salah satu magnet di Indonesia Timur dan juga bisa menjadi harapan kita semua sebagai negeri yang pernah mencapai kejayaannya karena maritimnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Sementara DPRD Kota Bau-Bau Rusdin yang membersamai penjabat wali kota menyambut para peserta karnaval. Menurutnya, selain mencerminkan keberagaman budaya yang tumbuh bersama, event Karnaval Budaya ini juga sangat berdampak pada perputaran ekonomi kerakyatan. Sangat beragam sekali tampilan-tampilan budaya dari segi pakaian secara keseluruhan, dan saya melihat bahwa hari ini benar-benar sangat luar biasa dari segi mana saja. Dari segi putaran ekonomi hari ini sangat luar biasa. Jadi memang ke depan nanti kalau ada hal-hal seperti ini saya kira mungkin ditingkatkan lagi budaya kita. Sementara itu, penanggung jawab kegiatan Karnaval Budaya yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan peserta Karnaval hari ini diikuti sekira 76 kelompok terdiri dari OPD, kerukunan, ormas, dan lembaga pendidikan. Dari Dikbud sendiri menurunkan sekira 5.000 peserta yang meliputi guru dan tenaga kependidikan dari Satuan Pendidikan TK PAUD, SD, dan SMP. Selain itu, kantor cabang Dikbud Provinsi Sultra juga turun memeriahkan Karnaval Budaya ini. Pesannya mari kita tumbuhkan kebanggaan kita sebagai suatu wilayah yang punya kekuatan budaya yang luar biasa. Yang kedua adalah dengan kegiatan yang seperti ini, Bau-Bau
Bau-Bau butuh momentum, Bau-Bau butuh kegiatan. Nah, kegiatan ini salah satu yang kedua ini adalah menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah kita bisa lihat dengan peserta yang ada, kita sudah berhitung ini berapa saja UMKM yang turut bergerak di hari ini, yang kemudian memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, ini adalah hiburan bagi kita semua yang menjadi kebanggaan bersama untuk wilayah sekitar yang ada di Kota Bau-Bau. Karnaval budaya mengambil titik start di lapangan Lembah Hijau sekira pukul 8 pagi dan berakhir di Pantai Kamali pada pukul 11:56. Karnaval budaya berjalan dengan lancar tanpa ada laporan kejadian maupun masalah yang berarti. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita berikutnya. Pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang bertepatan dengan momen HUT Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau ingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga netralitas. Berikut dilaporkan Ato Raidi. Tentu di momen hari ulang tahun ke-20 ini sangat spesial sekali karena ini hari ulang tahun yang momennya bersamaan dengan pilkada. Netralitas pegawai aparatur sipil negara ASN dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 menjadi wajib sesuai dengan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sesuai surat keputusan bersama SKB yang telah diterbitkan tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah bersama Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri. Mengacu pada keputusan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau terus mengingatkan kepada seluruh ASN di jajarannya agar menjaga marwah institusi dalam menjaga netralitas. Kepala Dinas Kominfo Kota Bau-Bau, Andi Hamzah Mahmud mengatakan, sebagaimana harapan Wali Kota Bau-Bau, seluruh ASN tetap konsisten menjaga netralitasnya dalam pilkada. Ia juga mengungkapkan di momen pesta demokrasi 5 tahunan ini, bertepatan dengan hajatan pemerintah dan masyarakat dalam memperingati hari lahirnya Kota Bau-Bau yang ke-483, serta hari ulang tahun ke-23 sebagai daerah otonom, seluruh lapisan masyarakat mengawal dan mensukseskan hajatan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Ini hari ulang tahun yang momennya bersamaan dengan pilkada. Yang bersama pilkada dan pemerintah Kota Bau juga berkomitmen untuk menjaga netralitas PNS dalam ajang pilkada ini. Dan tentu sebagaimana juga harapan dari Bapak Wali Kota bahwa tetap konsisten agar seluruh ASN Kota Bau-Bau itu menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pilkada. Sebelumnya Ketua Bawaslu Kota Bau-Bau, Sarmin, juga mengingatkan agar bersama-sama melakukan pencegahan dari politik praktis sehingga semangat pemilih yang demokratis dapat tercipta. Dan alhamdulillah di kabupaten kota itu ada inisiatif pemerintah daerah untuk ada pernyataan fakta integritas bagi pegawai negeri terhadap netralitas. Ini juga salah satu bentuk pencegahan yang memudahkan dan membantu Bawaslu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam proses penanganan terhadap pengawasan pelanggaran ASN dari sejak pemilu di Bau-Bau, Bapak Ibu sekalian bisa ditekan dan bahkan bisa dicegah di awal. Komisioner Bawaslu Bau-Bau ini juga mengungkapkan di tingkat kecamatan juga proaktif melakukan pencegahan termasuk stakeholder dalam melakukan pengawasan. Dari Bau-Bau, Ato Raidi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau membeberkan hasil kinerja selama 1 tahun terakhir dalam hal pengendalian inflasi dan penanganan stunting. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Alhamdulillah setelah berjalan selama setahun kita sudah bisa menekan angka inflasi itu di angka 1, lebih bahkan. Pemerintah Kota Bau-Bau membeberkan hasil kinerja selama 1 tahun terakhir dalam hal pengendalian inflasi dan penanganan stunting. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi kepada RRI menguraikan
Dari sisi inflasi, saat dirinya dilantik sebagai pimpinan daerah pada September 2023 lalu, angka inflasi Bau-Bau menempati urutan kedua kota di Indonesia yang tertinggi. Kini, angka inflasi Bau-Bau turun dan berhasil dipertahankan rata-rata di bawah 2. Alhamdulillah setelah berjalan selama setahun kita sudah bisa menekan angka inflasi itu di angka 1, lebih, bahkan mainnya di angka di bawah 2,5 yang menjadi target nasional. Dan perlu diketahui Bau-Bau itu pernah mencapai sampai 8 bahkan 11. Jadi sangat tingginya inflasi sehingga benar-benar kemampuan daya beli masyarakat sangat tertekan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita bisa pertahankan di angka 2 bahkan di bawah 2. Kemudian lanjut Rasman, dari sisi intervensi stunting, pihaknya berupaya memperbarui data karena menurutnya penanganan stunting akan efektif jika dilakukan sesuai nama dan alamat. Dari hasil pembaruan data selama 1 tahun, kata Rasman, kini data angka stunting Bau-Bau telah mencapai 90% dari sebelumnya tidak pernah menembus di atas 75%. Diakuinya dengan data tersebut memang angka stunting praktis lebih banyak, tetapi menjadi dasar untuk melakukan penanganan tepat sasaran. Memang dengan melaksanakan pendataan lebih banyak, kita bisa mendapatkan data lebih banyak yang terkena stunting. Tapi saya kira poin pentingnya bahwa kita bermain di penanganan. Dan angka yang meningkat itu karena memang selama ini kita tidak dapatkan datanya. Dan alhamdulillah ini kita sudah di atas 90% data itu. Dan sekarang kita sudah mulai berupaya untuk menekan bahkan menangani hal ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Dinas Damkar Bau-Bau gelar lomba foto selfie di stand pameran Bau-Bau Expo berhadiah jutaan bagi 16 pemenang beruntung. Selengkapnya WOD Nur Liani melaporkan. Memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau atau Damkar menggelar lomba foto selfie lewat Instagram dan dance Nyong Timur lewat aplikasi TikTok. Pengambilan foto dan dance wajib di stand Dinas Damkar dengan latar spanduk bertuliskan emergency call Damkar Bau-Bau 0811-401-113, sedangkan durasi free video pendek maksimal 60 detik. Peserta dengan likers terbanyak akan dinobatkan sebagai pemenang. Lomba ini berhadiah jutaan rupiah untuk belasan pemenang beruntung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Muhammad Masat menjelaskan, tujuan penyelenggaraan lomba ini untuk membantu promosi nomor layanan Damkar sehingga masyarakat luas mengetahui emergency call Damkar Bau-Bau saat membutuhkan layanan pemadaman api maupun penyelamatan. Menggelar lomba yang bertujuan untuk memperkenalkan nomor layanan Damkar di warga Kota Bau-Bau. Begitu. Dengan cara menitip nomor emergency call di foto selfie-nya dan di TikTok untuk lagu free dance-nya Nyong Timur. Lanjut Masat, Damkar Bau-Bau menyediakan hadiah ratusan ribu bagi 8 pemenang di masing-masing kategori. Kategori foto selfie juara 1 senilai Rp500.000, juara 2 Rp300.000, dan juara 3 Rp200.000, serta 5 hadiah hiburan bagi 5 pemenang beruntung senilai Rp200.000. Kategori video juara 1 senilai Rp700.000, juara 2 Rp400.000, juara 3 Rp300.000, dan 5 hadiah hiburan bagi 5 pemenang senilai Rp200.000. Syarat utama mengikuti lomba ini adalah wajib memfollow akun Instagram Damkar Bau-Bau @damkarkotabau-bau, juga TikTok @damkarmat-kota-bau-bau. Syarat lainnya yakni menandai akun Instagram atau TikTok Damkar Bau-Bau serta menggunakan hashtag Damkar Bau-Bau Harwana Bau-Bau 2024. Wode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan ribu peserta dengan balutan pakaian adat ramaikan Karnaval Budaya Pemkot Bau-Bau dalam memperingati hari jadinya yang ke-483 tahun dan HUT ke-23 sebagai daerah otonom. Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang bertepatan dengan momen HUT Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau ingatkan seluruh aparatur sipil negara
agar menjaga netralitas. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.